Baik, kami di sini dari kelompok 2 yang presentasikan hasil diskusi kami tentang teori-teori kepemimpinan. Baik, perkenalkan, saya Mariana Dewaho. Saya Rafita Lagi Ramadhani. Saya Isra Mufarida Berkenangin. Saya Sri Suci. Materi pertama akan disampaikan oleh Sri Suci. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu seni yang membentuk individu agar menjadi kuat dan tangguh untuk dapat memberi motivasi kepada sekelompok orang dengan tanpa paksaan, tanpa tekanan dan tanpa ancaman agar mau melakukan sesuatu secara bersama demi meraih tujuan bersama. Dalam mengembangkan kemampuan untuk memimpin sesuatu harus dapat menjadi sosok yang dapat menjadi contoh baik bagi orang lain, dan hal tersebut membutuhkan latihan dan pengalaman. Kemampuan seseorang pemimpin untuk mengendalikan memimpin mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. Menurut Fedler 1967, kepemimpinan pada dasarnya merupakan pola hubungan antara individu-individu yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok orang agar bekerja bersama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Moigino 2002 memandang bahwa leadership tersebut sebenarnya sebagai akibat pengaruh satu arah karena pemimpin mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Para ahli tersebut sukarela complex education theories cenderung memandang leadership sebagai pemaksaan atau pendesakan pengaruh secara tidak langsung dan sebagai sarana untuk membentuk kelompok sesuai dengan keinginan pemimpin. Moigino 2002. Macam-macam teori kepemimpinan. 1. Grand teori. Teori atau dikenal sebagai teori orang hebat membuat asumsi bahwa sifat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan di bawah seseorang. Semenjak orang tersebut dilahirkan, teori ini berkembang sejak abad 19. Teori atau yang sering kita sebut sebagai teori sifat kepribadian meyakini bahwa orang-orang yang dilahirkan atau dikasih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Teori kepemimpinan ini fokus terhadap analisis karakteristik mental, fisik, dan sosial guna mendapatkan lebih banyak pemahaman dan pengetahuan tentang praktikasi dan klasifikasi yang umum di antara para pemimpin. Macam-macam teori kepemimpinan. Teori gaya dan perilaku. Teori berdasar gaya dan perilaku menyatakan pemimpin hebat dibuat, bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan ini fokus pada tindakan seorang pemimpin. Seseorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Konteni teori siapa yang berasal dari kata konteni. Teori menganggap bahwa tidak ada cara yang paling baik untuk memimpin dan menyatakan bahwa setiap gaya dan kepemimpinan harus didasarkan pada sesuatu situasi dan kondisi tertentu. Atas dasar teori kontenisi ini, seorang mungkin dapat berhasil tampil dan memimpin dengan sangat efektif pada suatu kondisi, situasi, dan tempat tertentu. Macam-macam teori kepemimpinan. Teori transformasional. Teori kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah manusiakan manusia demi mencapai tujuan bersama tanpa merasa ditekan maupun ditekan, bahkan mampu memotivasi anggotanya. Teori transaksional berasal dari kata dasar transaksi. Teori ini menggambarkan suatu gaya kepemimpinan yang berdasarkan pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain. Selanjutnya, fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini bersifat pemerintah. Suatu perintah kepada orang atau anggota kelompok dengan jelas hingga dapat diberi perintah melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Selanjutnya, fungsi konsultatif. Fungsi konsultatif bersifat dua arah, terkait gaya kepemimpinan yang mengasah kebiasaan mendengar pendapat dan pertimbangan anggota sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, fungsi
Partisipasi. Fungsi partisipasi dalam mengambil dan keikutsertaan. Partisipasi mengarah pada keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam mencapai sebuah tujuan dan adanya pertanggungjawaban di dalamnya. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi delegasi memiliki arti perwakilan, putusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun musyawarah. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian para anggota suatu proses pengaturan sebagai faktor dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuan teori kepemimpinan. Tujuan teori kepemimpinan ada 5. Yang pertama, membantu terciptanya suatu iklim sosial yang baik. Yang kedua, membantu kelompok dalam menetapkan prosedur-prosedur kerja. Yang ketiga, membantu kelompok untuk mengorganisasikan diri. Yang keempat, mengambil keputusan sama dengan kelompok. Yang kelima, memberi kesepakatan kepada kelompok untuk belajar dari pengalaman. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Sekian dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sama.